Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibatul Umah, NIM 240411000169, kelas PAW IF 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas P06 Create Record di PHP SQL Insert. Untuk soal yang diberikan yaitu membuat tabel yang digunakan dengan DDL SQL berikut. Create tabel buku dengan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian dijawab menggunakan video. A. Tugas intinya yaitu menunjukkan database dan tabel, menunjukkan halaman web yang menampilkan tabel dengan nama file list.php. List.php ini nanti akan menampilkan kriteria yang ada pada tabel bukunya. Terus yang ketiga, mengoding buat form input sesuai dengan kolom tabel. Jadi membuat file create.php. Selanjutnya, mengcoding link dari list.php. Itu membuat formnya. Ini membuat store.php. Coding buat halaman aksi, yaitu untuk insertnya membuat file store.php. Nah, selanjutnya lihat hasilnya setelah ditambahkan. Di sini di poin B terdapat contoh code dengan PDO. Tetapi pada kali ini saya menggunakan prosedural, jadi tidak menggunakan PDO. Terdapat file config, list, create, dan store. Selanjutnya terdapat validasi yaitu ISBN wajib panjang 10-20. Tidak boleh ada ISBN yang sama. Terus judul dan penulis wajib diisi. Tahun, angka, rentang input masuk akal itu dari tahun 1900 sampai sekarang, dan stok lebih dari 0. Dan nanti ada analisis yang harus dijelaskan tuh mengapa perlu validasi form dan tipe data yang digunakan, dan ada tantangan highlight baris terbaru dan validasi record ganda jika terjadi tidak boleh. Oke, dari tugas ini langkah pengerjaan yang akan saya buat yaitu pertama, membuat database purpose underscore db, terus membuat tabel buku di dalam database purpose dengan kriteria yang ada pada soal. Selanjutnya membuat file list.php digunakan untuk menampilkan tabel yang dibuat. Terus selanjutnya membuat file create.php untuk menambahkan data baru, dan membuat file store untuk sebagai proses validasi data. Oke, langsung saja. Yang pertama, diaktifkan examnya terlebih dahulu untuk membuat database-nya. Start Apache dan MySQL-nya. Oke, selanjutnya bisa membuat database pada localhost phpMyAdmin. Di sini untuk membuat database baru, klik database. Database name yaitu purpose_db. Kemudian bisa di-create. Oke, kita sudah mempunyai database purpose_db ini. Kemudian membuat tabel, langsung saja di SQL-nya supaya cepat. Tabel dengan nama buku dan kriteria yang telah diberikan. ID dengan tipe data in, auto increment, dan ini adalah primary key.
ISBN dengan tipe data varchar, panjang len 20, judul, dengan tipe data varchar, makanya 100 dan notebook, jadi wajib diisi. Penulis varchar 80, not, kemudian terdapat tahun, stock integer, not null, dan defaultnya 0. Default. Oke, ini tabel buku sudah dibuat dengan SEL, kemudian bisa di Go. Oke, my SEL return is empty, jadi sudah ada tabel bukunya. Dengan struktur terdapat ISBN, ID, primary key, ISBN, judul, penulis, tahun, dan stok. Oke, setelah membuat database-nya, kita akan mengkonekkan database dengan halaman websitenya, yaitu buka VS Code. Nah, di sini membuat folder tugas 6. Dalam tugas 6 buat file config. File config.php ini digunakan untuk mengkoneksikan database dan web server, digunakan mengkoneksikan database dan halaman PHP-nya agar nanti di setiap filenya tidak perlu menuliskan connect lagi, tapi hanya perlu memanggil file config-nya. Menggunakan session start. Untuk hostnya itu ada localhost, user, ada root, dan passwordnya ini kosong karena defaultnya adalah kosong. Dan untuk database-nya itu tadi bernama purpose_db. Dia ini buat variabel con untuk mengkoneksikannya. Ini untuk mengecek con apakah tersambung atau tidak. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan koneksi database gagal.
menampilkan pesan error. Oke, sudah. Di sini pada ketentuan soal tadi itu disuruh menggunakan flash. Jadi kita buat flash dulu di sini. Function flash dengan parameter key dan filenya di set 0. Dicek if file tidak sama dengan 0, maka akan mengembalikan nilainya. Dan di sini ditangkap if is set session dengan flash flashnya sama dengan key Oke, ini sudah untuk function flashnya. Di return 0. Nah, function flash ini digunakan untuk menampilkan pesan sekali pakai pada flash message. Nah, pada soal tadi juga disuruh menggunakan CSRF token supaya datanya lebih aman. Membuat function dengan nama CSRF token langsung di-returnkan dengan dummy token. Dan function untuk verifikasi CSRV dengan parameter token dan langsung di-returnkan jika sama dengan dummy token. Nah, untuk file config.php ini saja isinya, yaitu ada
mengkoneksikan dengan database, function flash untuk menampilkan pesan sementara, dan function CSRF token ini digunakan agar tidak ada form input yang masuk dari serangan lain. Selanjutnya itu membuat file list.php yang digunakan untuk menampilkan tabelnya. Di sini yang pertama yaitu diincludekan dengan config-nya terlebih dahulu. Include config.php. Kemudian dipanggil, kemudian terdapat syntax query SQL untuk menampilkan data tabelnya, yaitu variabel SQL diisi dengan select ID, yaitu ini nama-nama kolomnya yang ada di sini, ID, ISBN, judul, penulis, tahun, dan stop. From tabel buku, dan ditampilkan order by ID dash. Ini jadi yang ditampilkan adalah sesuai dengan ID yang baru diinputkan. Kemudian di result, MySQL query mengambil font dan SQL-nya. Nah, ini sudah untuk menampilkan tabel yang ini adalah syntax query untuk menampilkan tabel yang ada pada database, tabel buku. Bisa dicek localhost tugas 6 list.php. Belum ada isinya karena pada database-nya ini belum ada isinya apa-apa. Jadi ini belum menampilkan apa-apa. Oke, lanjut. Ini adalah array yang digunakan untuk menyimpan data yang ada pada tabel dan nanti akan digunakan pada tabel HTML-nya. Terus cek if result yang atas tadi jika ada maka ini akan dieksekusi. MySQL fetch masuk. Lalu diisi dengan row. Nah, ini menampilkan result lagi. Oke, selanjutnya ini terdapat variabel untuk menyimpan pesan flash yang ada pada config tadi. Memanggil fungsinya diisi dengan flash op.
Dan ini digunakan sebagai tantangan satu, yaitu tantangan satu itu terdapat memberikan highlight pada baris terbaru. Terdapat ID, itu sesuai dengan ID terbarunya. Flash ID. Nah, ini untuk port PHP-nya, yaitu menampilkan tabelnya, kemudian terdapat flash off, dan juga menampilkan highlight untuk baris terbaru. Dan selanjutnya adalah membuat formnya, membuat tabelnya supaya terlihat lebih rapi. Nah, di sini memanggil terlebih dahulu, terus tabel, gunakan tinggi tr, judul, menulis, tahun, dan stop. Ini adalah tabel headernya, kemudian untuk di dalamnya isi dengan Nah, untuk TD ini sesuai dengan inputan dari usernya, maka kita panggil menggunakan HTML perlu yang telah dibuat tadi dengan namenya ID. Copy saja. Ini untuk judul, penulis, tahun, stop, ISBN yang satu, ISBN satu, judul, ini saja dibaca. Penulis, tahun, satu, ini stopnya. Nah, berarti di DR ini menampilkan kelasnya.
Nah, di sini memanggil itu untuk pesan sementaranya yaitu flash if msg spesial code diambil pesan msg-nya itu apa. Kemudian jangan lupa ditutup untuk PHP-nya. Kenapa ini kok error? Ini dibuat link untuk ke file create.php, yaitu untuk menambahkan data bukunya. Create.php tambah buku. Nah, di dalam body ini kita memberikan highlight-nya to PHP footage array rows tadi as a row buat variable class yang telah kita panggil di sini tadi, class let's id dan row id akan sama dengan jangan let's id sudah. Ini kelas, terus kelasnya dibangun di sini. Kemudian jangan lupa ditutup untuk PHP-nya. And for each dan jangan lupa ini dikonekkan lagi MySQL untuk kelas dari banyak. Ini sudah bisa dicek langsung. Localhost. Nah, ini sudah muncul
tampilan seperti yang sudah di-code pada list.php jika ditambah belum karena belum ada file create.php ini. Selanjutnya membuat file create.php pada tugas 6. Yang pertama di-include-kan dulu dengan config supaya tersambung dengan database-nya. Lalu di sini membuat variabel error dan memanggil function flash yang ada pada config tadi. So, ini membuat form untuk menambahkan data bukunya. Tambah satu untuk headernya, tambah buku baru. Kemudian ini untuk nanti di bawah aja mungkin. Buat form. Nah, form ini actionnya ke store.php. Nanti akan ditambahkan pada list.php-nya. Menggunakan metode push. Oke, langsung label for ISBN. Tadi kan yang awalnya adalah sini. Untuk ID-nya adalah auto increment, jadi tidak perlu diinputkan. Ada for ISBN. Sorry. ISBN dan kasih ID ISBN dan name-nya juga ISBN. Pada soal diketahui untuk input ISBN itu adalah 10-20, jadi ini diberikan McLean 20 dan wajib diisi required. In text. Untuk labelnya itu harusnya, nah ini untuk inputnya, input text ID ISBN dan ISBN, dan untuk labelnya for ISBN 10-20 karakter. Oke, lanjut. Input ISBN ID name ISBN manglengnya udah. Untuk label yang kedua yaitu for judul, namanya judul buku. Input typesnya teks,
ID, judul, name-nya, judul, dan maksimal panjangnya itu adalah 100, dan ini juga wajib diisi. Tabel yang ketiga itu ada penulis, penulis saja. Input, teksnya teks, ID penulis, name-nya penulis, dan mark nya itu ada 80 sesuai dengan soalnya, dan pada database juga diisi 80. Kemudian label yang ketiga itu yang selanjutnya itu ada tahun, input number, ID tahun, name-nya juga diisi dengan tahun. Tadi pada soal tahun yaitu 1990 sampai tahunnya sekarang. Jadi minimalnya itu adalah 1990 dan maksimalnya kita menggunakan function date, yaitu date ambil yang bagian tahunnya aja. Dan ini wajib diisi. Jadi untuk tahunnya yang di sini diberikan label 1990 sampai dengan date tahunnya sekarang. Nah, sudah, ini untuk tahunnya. Kemudian untuk stok, label for stok buku. Kemudian input, teksnya stock number, ID stok, name-nya stok, dan minimal stoknya itu adalah 0, karena stok tidak boleh kurang dari 0. Kemudian membuat button untuk submit-nya. Type submit, simpan buku. Oke, bisa dilihat. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Agar tampilannya itu lebih baik, mungkin setiap ini berikan BR, supaya ke bawah. Nah, seperti ini untuk tampilan tambah buku barunya. Untuk ID
itu hidden, yaitu langsung saja diberikan input dengan tabnya hidden. Dengan value nah ini untuk mengecek tidak ada form lain yang masuk pada ini, jadi formnya sendiri, tidak ada serangan form lain. Oke, ini udah. Kemudian ini kita setelah disimpan pasti nanti akan untuk melihatnya kembali lagi ke list buku, jadi diberikan button kembali lagi untuk ke bukunya, untuk ke tampilan buku. Jadi kita kasih di sini href ke list.php, kembali ke sana lagi, kembali ke daftar buku. Ini sudah, yang ini dicek apakah ada error dari inputan atau tidak. Kita dicek php if errors yang sudah di displacement di atas berikan peringatan gagal disimpan jika ada error. Average error as itu diecho dengan spesialkan yang error apa. Kemudian ditutup untuk if-nya, ya, and if. Ya sudah, ini yang ada di tabel tambah buku, form untuk menambahkan. Supaya tampilannya lebih bagus ditambahkan CSS, mungkin bisa mempercantik tampilannya. Untuk label display dengan type text dan input dengan type number, diberikan weight-nya
300 pixel. Dengan padding 5 pixel aja cukup. Dan ini untuk yang error, kelas error tadi, supaya lebih jelas errornya diberikan warna merah untuk tulisan error. Online 29 error. Salah penulisan variabel. Nah, ini kembali ke daftar buku, maka akan kembali ke sini. Tambah buku akan ke sini. Oke, selanjutnya kita buat prosesnya, yaitu pada file dengan nama store.php. Dan dalam mulai dari prosesnya, yang pertama langsung mengincludekan dengan config .php-nya. Nah, di sini digunakan untuk mengecek CSRV-nya supaya tidak ada serangan yang masuk. If verify CSRF respon code, ya langsung di respon code-nya 403 karena invalid. Dan digunakan untuk mengecek CSRV-nya. Nah, ini selanjutnya mengambil data dari yang telah diinputkan pada grid tadi itu dengan ISBN. Trim ini digunakan untuk membersihkannya setelah diambil post ISBN. Bisa langsung di copy. Ini untuk judul, penulis, tahun, dan stop. Diganti judul. Selanjutnya ada penulis. Selanjutnya ini ada tahun. Lupa nggak diganti tahun. Dan selanjutnya ada stop. Untuk yang bawah ini adalah perdatanya number, jadi tidak perlu dikasih dengan trim. Nah, cukup ini yang digunakan untuk mengambil data yang telah diinputkan. Buat variabel error untuk mengecek apakah ada error atau enggak. Di sini untuk nilai dari tahunnya integer dan date-nya seperti ini.
Nah, selanjutnya ada validasi data input agar sesuai, agar bisa divalidasinya. Dicek terlebih dahulu panjang dari variabel, panjang dari SBN tadi sudah ada 10 sampai 20 karakter. Jadi ini harus kurang dari 10. Maka jika kurang dari 10 dia akan menampilkan error. Atau panjang dari ISBN ini lebih dari 20. Untuk mengisi ISBN wajib berjumlah 10 sampai 20 karakter. Ini untuk validasi ISBN-nya. Selanjutnya, untuk validasi judul, if judul itu sama dengan string kosong, maka akan menampilkan errors judul wajib diisi. Selanjutnya ini adalah validasi untuk penulis. Validasi untuk penulis, if penulis sama dengan tidak diisi lagi yaitu kosong, maka akan menampilkan error penulis wajib diisi. Oke, selanjutnya untuk tahun, validasi tahun. Tahun itu harus angka, jadi kalau tahun itu tidak numerik atau tahun itu kurang dari 1990 seperti yang sudah dideskripsikan pada soal, atau tahun ini melebihi dari tahun yang sekarang, tahun yang sekarang disimpan pada variabel current year ini, itu tinggal dipanggil current year, maka dia akan menampilkan error. Tahun harus angka 1900 tahun sekarang. Selanjutnya untuk validasi stok buku, kurang tanda titik. Validasi stok buku itu sama, tinggal diambil dari sini. Stok buku juga harus jika tidak memenuhi itu, maka dia akan menampilkan tahunnya. Untuk validasi stok buku sama, yaitu jika tidak angka is numeric pada stok, atau stok kurang dari 0, maka akan menampilkan pesan error.
stok harus angka dan lebih dari 6. Oke, else-nya akan menampilkan stoknya. Stok sama dengan in stok. Nah, ini validasi dari tiap-tiap kolom yang ada pada tabelnya. Selanjutnya pada soal terdapat validasi yang harus jika ada inputan ganda. Jika ada inputan duplikat harus ada peringatan, tidak boleh inputan duplikat. Jadi validasi inputan duplikat. Dicek if apakah di error dan di ISBN tidak sama dengan kosong, maka ini akan dicek. SQL cek. Nah, ini query-nya agar tidak sama, yaitu select count from nama tabel yaitu buku your ISBN. Berapa ISBN-nya? Nah, ini untuk mengecek apakah ISBN-nya ada yang sama atau tidak. Kemudian buat variabel juga untuk ngecek MySQL prepare decon dan SQL check. Dicek juga MySQL parameternya bin barang ISBN. Ini validasi agar tidak sama nilai ISBN-nya dari satu buku dan buku lainnya. MySQL STM result MySQL fetch STM fetch STM fetch kemudian yang terakhir di close MySQL
PLI STM T close. Nah, ini validasi untuk mengeceknya. Dan dicek lagi apakah if dari akunnya itu lebih besar sama dengan dari 0, maka muncul error. ISBN sudah ada pada database dan tidak boleh duplikat. Nah, ini untuk memunculkan errornya jika ada ISBN yang sama. Nah, jika muncul error ini, kembalikan pada create.php agar dia memasukkan ISBN yang baru. If error either location create.php. Nah, jika ada error maka akan dikembalikan pada tambah buku baru ini agar memasukkan ISBN yang baru. Kemudian ini keluar dari kolom X. Selanjutnya, membuat halaman aksi pada insert menggunakan prepare statement. Oke, langsung dibuat pada SEL insert. Jadi adalah SEL check dan ini adalah untuk insertnya, menambahkan buku baru dengan query insert into nama tabel, nama kolomnya ada ISBN buku, ISBN judul, ISBN judul penulis, tahun, dan stok. Value-nya sesuai dengan yang diinputkan user 1, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti ini sesuai dengan inputan usernya apa akan dimasukkan. MySQL prepare ini akun yang koneksinya dan SQL insert. Dan ini parameter untuk setiap kolomnya. MySQL bin barang yaitu ada stmt. Ini maksudnya adalah string yaitu SBN string, judul string, penulis string, tahunnya integer dan stoknya integer. Dari ISBN judul penulis, tahun, dan stok.
Ini udah. Ini nanti dilihat di akhir hasil hasilnya. Selanjutnya ini adalah untuk mengeksekusi statementnya. Statement yang sudah dibuat akan dieksekusi. If yang sudah dibuat tadi eksekut dari digunakan untuk memunculkan jika ada baris baru yang ditambahkan itu highlight-nya yang sudah disimpan pada variable let id tadi mysql insert id 1 akan menambahkan flash dan ini akan memunculkan flash berhasil disimpan untuk memanggil function flashnya berhasil disimpan berhasil menambahkan data buku dipanggil data buku apa yang telah ditambahkan itu dengan judulnya. Berhasil menambahkan data buku tutup kurangnya. Nah ini akan ditampilkan pada list.php setelah menambahkan decrease ditampilkan pada list.php nya location list.php. Oke, kemudian di exit ini juga sudah menambahkan data barunya. Terus misal terdapat error else error Google menyimpan data pada expansion menyimpan data ke database. Dan ini untuk lokasinya ada create.php karena tidak berhasil disimpan. Kemudian di close untuk statementnya. Dan di close untuk connectnya juga. Nah ini adalah jika berhasil menambahkan buku akan muncul pesan flash berhasil menambahkan data buku. Dan jika gagal menyimpan ke database, maka jika error, maka akan menampilkan pesan error gagal menyimpan pada database.
mungkin bisa dijalankan. Ini belum ada datanya karena pada ini di struktur belum ada isinya. Bisa ditambahkan, tambah buku dengan ISBN-nya panjang 10 sampai 20 karakter itu 10 9 4. Untuk judul bukunya semisal adalah ini kemana, penulisnya Hadiono, diterbitkan pada tahun 2020 dan stok bukunya ada 3. Disimpan. Ada error CSRF no invalid. Ada kodenya. Verifikasi. Oh, ini adalah kondisi yang salah. Seharusnya jika tidak berverifikasi itu akan invalid. Dijalankan lagi. Store PHP online 40. Oke, store PHP online 40 dicek. Oke. Oh, ini seharusnya tidak boleh dispasi. Dicoba. Nah, tambah buku yang bagian ID di list nomor 47, error list 47 row ID HTML special card row ID, ya kan, dengan nama ID ISBN pada grid-nya. HTML special card row ID 47 HTML special charge. Harusnya adalah HTML spesial pakai S. HTML ini. Nah, coba dicek lagi. Nah, maksud ID dengan ISBN yang telah diinputkan, judulnya ini kemana arahnya, penulisnya Hadiono, tahunnya 2024, stoknya 3. Tambah buku lagi, ISBN-nya ini tapi belakangnya diganti 5. Judul bukunya Sangkuriang, penulisnya tahun 1998, stok bukunya 1, simpan. Nah, muncul. Oh iya, untuk highlight-nya belum ada warnanya, bisa dikasih pada CSS, belum ada di list, yaitu highlight. Beda grade ya. Sini diberikan style untuk highlight agar jika menambahkan baris baru itu terdapat warnanya. Untuk tabelnya bisa sekalian di CSS agar lebih menarik. Border untuk TH dan TD nya salah.
PH dan TD diberikan PD-nya 5 pixel untuk teks rata kiri. Yang tadi jika berhasil itu ada sukses, itu diberikan warna hijau supaya lebih menyala. Green dan white-nya gold. Untuk highlight, yaitu data yang baru ditambahkan, diberikan background ini biru saja. Oke. Nah, tambah buku barang ini Laskar Pelangi, penulisnya asal Jaya memasukkannya. Stok bukunya 3. Kok highlight-nya tidak terpasang? Apakah ada yang salah dengan highlight? Itu ada pada store kalau nggak salah. Ada, berarti ada pada guide. Juga nggak ada. Ya, mungkin ada kesalahan. Kita ganti aja untuk warna CSS-nya dengan warna kuning. Yakinkan lagi tambah buku 47 dengan judulnya Ayah. Tetap tidak muncul untuk warna highlight-nya. Mungkin bisa dicoba lagi dari kode yang sudah saya benarkan. 448 IPA, penulisnya Yeni. Nah, dia jika berhasil menambahkan, akan ada pesan berhasil menambahkan data buku. Terus akan muncul ini, highlight-nya berwarna kuning. Itu HTML spesialnya ikut ya. Terus di situ.
Jadi mungkin di refresh, nah dia kalau di refresh akan hilang. Tambahkan buku lagi, judul bukunya bukunya. Nah, berhasil menambahkan data buku IPS dengan highlightnya berwarna kuning, ID-nya 6, ISBN-nya, judul IPS, penulisnya Purwa, tahunnya 2020, dan stoknya ada 1. Oke, refresh, dan kita akan mencoba ISBN yang sama, yaitu ini kan sudah dipakai tadi. Kita gunakan lagi, tapi dengan judul buku yang berbeda. Semisal judul bukunya diulang dengan penulisnya dengan 990, stok bukunya ada 2 disimpan. Gagal disimpan, akan ada peringatan gagal disimpan karena ISBN yang digunakan tadi sudah ada pada database dan tidak boleh duplikat. Jadi akan harus menginputkan ulang lagi dengan ISBN yang berbeda. Oke, kembali ke daftar buku. Nah, ini daftar buku yang sudah ada. Kita cek di PHP My Admin-nya apakah masuk. Nah, sudah masuk ID 1 dengan ISBN ini, judulnya ini, seperti dengan apa yang telah kita inputkan tadi, yaitu ISBN, judul, dan regional. Oke, selanjutnya yaitu terdapat analisis dari pengerjaan, yaitu analisisnya jelaskan alasan mengapa perlu validasi form dan mengapa tipe data tersebut yang digunakan. Mengapa perlu validasi form? Karena pada store ini validasi form ini sangat penting dilakukan untuk mencegah data kosong atau tidak lengkap. Misalnya pada kolom judul tidak diisi. Nah, itu akan terjadi error karena nanti data yang ada di judul itu tidak ada isinya. Maka dari itu harus ada validasi untuk formnya. Dan validasi form ini juga digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pengguna. Dengan adanya validasi ini, pengguna tahu bagian mana yang salah saat mengisi dan langsung bisa diperbaiki. Oke, alasan mengapa memilih tipe data tersebut yang digunakan. Nah, di sini untuk ID menggunakan tipe data integer dan auto increment. Nah, ID ini sebagai primary key. Jadi primary key itu disarankan untuk memakai integer agar data tiap buku yang diinputkan itu tidak sama. Dan auto increment yaitu bertambah otomatis setiap dilakukan penambahan. Selanjutnya itu ada ISBN dengan tipe data varchar dengan panjang 20. ISBN ini berupa angka ataupun huruf. Beberapa ISBN bisa mengandung tanda hubung, jadi bisa string, bisa varcharnya itu bisa huruf maupun angka. Jadi pengguna bisa menginputkan ISBN-nya itu terdapat angka maupun hurufnya. Untuk judul, ini juga varchar dengan panjang 100. Judul buku itu biasanya teks, jadi menggunakan varchar. Untuk penulis menggunakan varchar, dan nama penulis biasanya juga berupa teks, jadi menggunakan varchar. Dan tahun integer itu tahun terbit hanya berupa 4 digit. Ini menggunakan tipe data integer, dan stoknya adalah menggunakan integer karena jumlah buku itu bilangan bulat. Dan juga terdapat tantangan highlight baris terbaru setelah menambahkan buku. Sudah terjadi pada tadi, highlightnya yaitu menjadi warna kuning setelah ditambahkan buku baru. Dan validasi record ganda jika terjadi tidak boleh. Tadi sudah dicontohkan pada saat menambahkan ISBN dan ISBN-nya itu sama, maka terdapat error gagal menyimpan karena ISBN-nya sama.
Ini kembali ke daftar buku, dan ini adalah tampilan daftar buku yang ada pada database PerpusDB pada tabel buku. Oke, cukup sekian video tugas B06 Grid Record di PHP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.